Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi biserial atau duiserial. Nah, korelasi biserial atau duiserial ini kapan akan digunakan? Jadi, sebelumnya kita akan membahas dulu bi itu 2. Makanya nama lainnya bisa dui serial. Jadi sama-sama 2. Jadi ketika korelasi ketika serialnya 2. Jadi kapan kita gunakan? Ketika kita akan mencari korelasi data dari 2 variabel. Nah, variabel yang pertama itu berskala ordinal atau data urutan, kayak data ranking gitu. Dan data variabel yang lain itu interval. Jadi jika variabel yang satu itu data ordinal dan variabel yang lain datanya interval. Nah, data ordinalnya tadi terdiri dari 2 jenjang atau 2 kategori. Makanya kita menggunakan biserial. Kalau data ordinalnya terdiri dari 3 jenjang, maka kita menggunakan korelasi triserial. Nah, pada video kali ini kita membahasnya tentang korelasi biserial saja. Jadi ketika data ordinalnya terdiri dari 2 jenjang. Ya. Oke, hipotesisnya seperti biasa, kalau untuk korelasi, hipotesis nolnya itu yang tidak terdapat korelasi, dan hipotesis alternatifnya terdapat korelasi. Nah, contoh di sini kita akan membahas mengenai korelasi antara kecepatan membaca dengan prestasi belajar siswa. Nah, taraf signifikansinya kita menggunakan alfa 0,01 pada kasus ini. Jadi kalau yang lainnya bisa menggunakan 0,01 atau 0,05. Kalau tidak ditentukan biasanya menggunakan 0,05. Dan statistik ujinya kita menggunakan korelasi biserial. Kriteria keputusannya nanti, jika T hitungnya lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, perhitungannya ini untuk korelasi biserialnya atau ini duiserial itu rumusnya M1 kurangi M2 per SD total. Jadi M itu rata-rata kelompok. Jadi tadi kan ada 2 kelompok ya, 2 kelompok jenjang ordinal. Tadi ada 2 jenjang. Nah, ini rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 per SD ini standar deviasi total dari semuanya. Terus P itu adalah peluangnya, misal ini peluang kelompok 1. Nah, Q-nya itu adalah 1 kurangi P. Dibagi O itu adalah tinggi ordinatnya. Kita mencarinya menggunakan tabel ordinat. Nah, ini R duiserialnya. Kalau sudah ketemu R duiserial, kita bisa mencari T hitungnya. Nah, ini rumusnya ini. Kita masukkan R duiserialnya ke sini. Oke. Dan untuk mencari T tabelnya, derajat bebasnya adalah N kurangi 2. Langsung kita ke permasalahan. Kita akan mencari korelasi antara kecepatan membaca dengan prestasi belajar. Nah, ini kecepatan membaca, ini kan data ordinal, data jenjang, ada cepat dan lambat. Terdiri dari 2 jenjang, makanya kita menggunakan biserial, dan ini prestasi belajarnya ini. Nah, ini korelasi biserial. Kelompok pertama dengan kecepatan sekian, dengan kecepatan membaca yang cepat, prestasinya ini, kecepatan membacanya lambat, prestasinya ini datanya. Nah, ini masing-masing untuk yang kecepatan membaca cepat itu ada 10 data, kecepatan membaca lambat ada 10 data, makanya ini N-nya 10 masing-masing. Nah, ini di total yang cepat itu 71,4, total yang lambat 65,2. Makanya kalau sudah diketahui total dan diketahui N-nya, kita bisa mencari rata-ratanya. Rata-rata yang kelompok pertama itu 71,4 per 10, 7,14. Dan rata-rata yang lambat 65,2 per 10, sama dengan 6,52. Nah, peluangnya, bagaimana cara menghitung peluang? Nah, ini kan N yang ini kan 10. N yang kelompok kedua juga 10. Totalnya ada 20. Maka peluang untuk yang ini 10 per totalnya semuanya tadi 20. 10 per 20 atau 0,5. 10 per 20, 0,5. Nah, Q-nya itu sisanya.
1 dikurangi 0,5 yaitu 0,5 atau bisa juga didapat dari 10 per total semuanya 20. Ini Q-nya. P-nya 0,5, Q-nya sisanya 1 kurangi 0,5. Nah, ini sudah ketemu P, sudah ketemu Q, sudah ketemu M1, M2. Nah, sekarang kita akan mencari O-nya dulu, tinggi ordinatnya, ketika P-nya 0,5. P-nya 0,5, kita cari ordinatnya di tabel ordinat, ada di lampiran buku ini, di lampiran 7. Nih, lampiran 7, tabel ordinat pada kurva normal. Jadi kita cari, ini maksudnya P, yang sini Q, ini ordinatnya, ini juga P, Q, ini ordinatnya. Jadi kita cari P-nya 0,5. 0,5 di mana? Nah ini, P 0,5, Q-nya kan berarti 0,5 juga. Maka ordinatnya adalah 0,39894. 0,39894 nih ya, hasil dari tabel tadi. Tinggi ordinatnya untuk P 0,5, tinggi ordinatnya adalah 0,39894. Nah, sudah ada P, Q, M1, M2, O-nya juga sudah ada, tinggal kita hitung standar deviasi seluruhnya. Standar deviasi seluruhnya itu kita sudah pernah bahas ya. Kalian bisa mencarinya menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS, standar deviasinya. Nah, masing-masing dikuadratkan, lalu ditotal. Jadi misal ini tadi 8,1 kuadrat, 7,6 kuadrat, 7,3 kuadrat. Hasil kuadrat-kuadratnya ini juga dikuadratkan. Ditotal semuanya, total kuadrat semuanya adalah 12.082. Ini standar deviasinya ya tadi ya. Oke, per N. Maaf, ini 12,082 per N-nya itu 20. Jadi kalian bisa menggunakan SPSS. Standar deviasinya diperoleh 0,6041. Nah, sekarang kita cari R biserialnya menggunakan rumus tadi, M1-nya dimasukkan, M2-nya dimasukkan, rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua, dibagi standar deviasi total. Terus dikalikan 0,5 kali 0,5 per O-nya. O-nya tadi sudah dapat, sehingga diperoleh hasil ini, hasil pengurangan dikurangi dulu, dibagi standar deviasi total, hasilnya ini. Dan ini P kali Q per O-nya hasilnya ini, dikalikan, diperoleh hasil R biserialnya 0,504. Tinggal kita masukkan. 0,504 kita masukkan ke rumus T. Sekarang kita cari rumus T-nya. Nah, ini kita masukkan, tadi kan 0,504. Kita masukkan ke rumus ini. O-nya tadi udah ada, dimasukkan. O kuadrat per P kali Q. Dikalikan ini. R-nya tadi 0,504 kuadrat. O-nya kan 0,39894 kuadrat. Per P-nya 0,5. Q-nya 0,5. R-nya 0,504 dikuadratkan. N-2, 20 kurangi 2. 1 kurangi O-nya 39894 kuadrat. Ini 0,5 kali 0,5. Terus R biserialnya 0,504 kuadrat. Tinggal kita hitung. Ini dikuadratkan dulu, dibagi ini, hasil kalinya ini. Terus dikalikan ini juga, kuadrat, dikalikan 18. Ini pembilangnya per, ini dikalikan dulu ya. Ini dihitung, dikali ini kuadrat. Baru digunakan untuk mengurangi ini. 1 kurangi hasil kalinya ini. Terus ini kita bagi pembilang dan penyebut dan kita akar. Ini ya. Ini.
Hasilnya akar dari 3,47 hasilnya 1,86. Itu T hitungnya. T hitungnya 1,86. 1,86. Maaf, gimana ya tadi ya? Oh ya ini. 1,86 T hitungnya. Sedangkan T tabelnya kita cari menggunakan tabel T di mana ya? Kita cari dulu. Nah, ini ada tabel T-nya. Di lampiran 2 ada tabel T. Nah, tabel T-nya kita cari. Tadi kan alfanya 0,01. Nih. Derajat bebasnya N-2. N-nya totalnya tadi ada 20 data, dikurangi 2. 18. Jadi untuk yang ini 0,01 deretan ini 18. Berarti ini ya. 18 dan 0,01. 2,878. T tabel 2,878 atau kita bulatkan 2,88. Nah, hasil T hitung 1,86 itu ternyata kurang dari hasil T tabel. Maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya H0 tidak terdapat korelasi. Tidak ada korelasi antara kecepatan membaca dengan prestasi belajar siswa. Karena nggak ada korelasi, ya sudah. Cukup sekian. Maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.